Open your eyes and let's make money. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, cantik, muda, independen. Siapa lagi kalau bukan Miss Clara. Halo Miss Clara, selamat datang di Dimax Jakarta. Jauh-jauh dari Bandung kan ya? Iya, dari Bandung. Sama berarti kayak Mister kemarin. Iya, dari Bandung. Jadi kita menghadirkan sosok-sosok yang seger-seger ya, guys. Aduh, Seger-seger kan? Iya, karena kan selagi kita trading kita juga harus melihat yang seger-seger. Begitu ya. Oke, nah mungkin Bu Clara sendiri itu trading itu tahu dari tahun kapan sih? Tahunya dari tahun 2019. Tahun 2019 ya, berarti Iya. baru 3 tahunan ya? Iya, 3 tahunan itu pas zaman lagi kuliah. Oh, kuliah. Jadi waktu zaman kuliah, ini boleh cerita nggak sih? Apa? Nggak apa-apa. Iya, gimana? Iya, jadi gue tuh waktu zaman kuliah itu kan banyak banget lagi tren-trennya Indra Kents ya kan. Iya, betul. Nah di situ gue mikir kayak anjir nih orang hebat ya dia masih muda tapi dia bisa beli barang-barang mewah gitu ya kan. Jadi gue gue sempat termotivasi sama ininya apa sih YouTube-nya dia gitu. Ya udah akhirnya di situ gue mulai belajar dan gue sempat terjun di trading yang enggak gitu. Jelas itu ya, yang ilegal mungkin ya. Iya benar. BO. Nah, mungkin kali ini Oh iya. gitu. Nah, berarti mungkin kali ini Clara sendiri itu mau ngebuka apa sih atau mau kita membahas apa sih? Ada plan apa sih gitu Oh. yang mau dibuat nih? Plan, oke. Ini gue setelah gue kelar kuliah gitu kan, gue langsung ke Dimax. Asalnya gue memang mikir, ya kan gue dulu member ya. Gue tuh awalnya member dulu di Dimax. Cuma gue mikir kalau cuman gue stuck di situ dan gue masih muda, gue nggak kembangin apa yang gue punya, kayaknya gue nggak akan jadi sesuatu nih gitu kan. Nah gue pengen jadi wanita yang berkarir juga gitu kan. Akhirnya ya gue terjun di Dimax dan sampai sekarang ya kan. Pas waktu pertama kali gue masuk ke Dimax memang benar rules model yang gue lihat itu adalah Miss Chanlik. Jadi pertama kali gue masuk gue datang ke Bandung ya kan, gue lihat di Dimax gitu kan. Pas gue lihat di Dimax di cafe trader waktu itu, gue lihat Miss Chanlik itu lagi bawa live trading ya kan. Anjir, pas gue mikir ini orang cakep terus pinter analisa untuk trading, nyari duit sendiri ya kan. Siapa sih cowok yang nggak mau gitu ya kan. Akhirnya gue mikir kayaknya gue bisa deh kalau gue mau. Nah akhirnya ya udah gue sampai situ gue belajar sampai sekarang nih gue belajar. Dan akhirnya setelah gue belajar banyak nih kan orang yang nggak semuanya bisa bertahan di trading gold, apalagi Miss Yanni sendiri kan tradingnya di gold kan, trading di gold dan itu fluktuatifnya agak besar, agak tinggi. Jadi gue langsung mikir kayaknya gue harus coba belajar di forex deh gitu kan. Akhirnya gue belajar di trading di apa namanya yang namanya GBP JPY ini. Ini yang mau sekarang launching itu kita membuka private GBP JPY itu ya. Nah jadi kalau buat teman-teman semua, kalau misalkan memang balance-nya sedikit atau psikisnya belum terlalu kuat, mungkin boleh tuh jadi sarana untuk main di trading forex, apalagi di GBP JPY, dan bisa ketemu langsung sama Miss Clara, gitu ya. Iya, jadi kalau di kelas gue sendiri memang ya untuk ini balance sebutin nggak sih? Yap, boleh. Balance tetap balance juga bisa. Sebenarnya di mini account atau di modal yang kecil bisa, cuman dari kelas gue pribadi untuk saat ini gue buka di minimal deposit $10,000. $10,000 ya, itu basic emang segitu semua. Iya. Ya, karena memang juga ketentuan yang menurut gue yang bagus dan menjauhi dari resiko ya $10,000 sih. Betul. Nah sebenarnya GBP JPY itu kalau gue lihat ya sama pergerakan XHU tuh nggak jauh beda sih pergerakannya. Beda ya. Cuman mungkin dari psikis, kalau misal bapak ibu psikisnya agak tergoyang atau mentalnya agak sedikit apa sih ngambang gitu. Jadi bolehlah kita sarankan buat main di GBP JPY di kelas private saya gitu. Nah, gitu ya, boleh tuh. Itu tujuannya Miss Clara tuh mau ngebuka private signal. Iya, jadi nih apalagi kalau misalkan trader-tradernya itu cowok-cowok kan, takutnya pengen yang segar-segar, nggak apa-apa, sok masuk ya kan. Iya, jadi ya bukan negatif ya, maksudnya kita kan trading kan pengennya sambil santai, ditambah kalau pemandangannya bagus kan enak, kan begitu kan. Nah juga ini gue pengen tanya, menurut lu di Dimax ini tuh seperti apa sih kalau gue tahu? Yang gue lihat ya, yang awal itu nih gue tahu di Dimax dari Facebook. Jadi
gue itu pernah masuk salah satu broker dan itu tuh parah. Brokernya itu bukannya gue ngejelekin, bukannya gue menurunkan mereka, bukan. Di sini gue memang cerita pure dan real gitu ya. Gue masuk salah satu broker, dari situ gue nggak belajar sih. Jadi si marketingnya itu ngomong kayak, Mbak ini akunnya depo sekian, terus nanti tradingnya biar kita yang tradingin, marketing yang tradingin. Nah pada waktu itu gue mikir kayak, terus nanti untungnya gimana? Untungnya bagi dua nggak? Terserah, mau sharing profit terserah. Soalnya di sini memang kita boleh tradingin dana nasabah itu, ya kan? Terus pas gue masukin, seminggu kemudian gue lihat nih akun gue kok pada minus semua, ya kan? Gue nggak ngerti kan trading itu kayak gimana kan? Terus pas gue lihat minus semua, gue bilang, Mbak, saya boleh WD modal saya nggak setengah gitu kan? Mbak itu uangnya udah nggak bisa di WD lagi, kenapa? Itu rugi semua. Gue bingung dong, kok bisa rugi semua, ya kan? Pas rugi semua, ya udah itu dia bilang, Mbak ini gimana ya, kok saya bingung deh sama bisnis ini gitu kan. Sebenarnya nggak salah banyak juga, kenapa gue nggak mau belajar ya kan? Gue maunya instan gitu. Akhirnya pas gue mikir-mikir, terus gimana Mbak, gue bilang gitu kan. Terus si marketingnya bilang, iya namanya juga bisnis, ada untung dan ada kata rugi. Dia tuh kata iya dia. Gue jadi kayak yang ya udahlah, gue langsung kayak ya gue harus ikhlas. Suatu saat nanti gue bisa mendapatkan yang yang lebih gitu ya kan. Akhirnya gue lihat di Facebook waktu itu di Dmax, ada di Dmax gitu. Gue chat salah satu trading analis yang ada di Dmax. Gue tanya, itu kalau misalnya saya trading di situ, saya langsung depo atau saya diajarin? Dia bilang gini sama marketingnya, sama trading analisnya, nggak usah depo dulu, belajar dulu. Emang udah ngerti ilmunya. Di situ gue langsung kayak, iya sih, gue belum bisa apa-apa, gue belum ngerti apa-apa. Jadi gue langsung diajarin, gue dikasih tau ilmu. Jadi setiap hari itu gue on zoom terus gue di edukasi terus. Kok gue mikirnya gini, kok nih orang ini kok mentor pada baik banget ya sama gue, ngasih gratis lagi ya, edukasi mulu gitu kan. Ternyata memang itulah yang menarik kita gitu. Memang segala sesuatu tuh memang harus ada ilmunya dulu. Betul, gitu. betul. Selalu yang gue sampaikan bahwa setiap investasi itu memang beresiko, tapi lebih beresiko lagi kalau kita nggak belajar dulu. Betul. Nah, moto di Dmax sendiri kan artinya kan di Dmax itu didikan maksimal. Betul. Kita benar-benar menjunjung tinggi agar gimana caranya investor atau sahabat trader semua itu bisa belajar trading yang baik dan benar. Karena menurut gue pribadi, dengan modal 10.000 balance itu biasanya sedikit kemungkinan atau sedikit yang menggunakan cuma 0,1, cuma ada di Dmax doang. Gitu. Karena kenapa? Karena broker-broker di luar itu selalu pakai yang namanya 1 lot, 2 lot, padahal bedanya kecil kan. Betul. Kita nggak tahu kerugian gimana dan dia nggak mau tanggung jawab. Betul. Kita mengantisipasi itu. Jadi gitu kalau di Dmax sendiri. Iya benar-benar. Dan yang gua salut sih, yang pertama kan yang itu ya, edukasinya. Dia mengedepankan edukasi kan, bimbingan edukasi. Terus kayak mereka tuh nggak ada jemu-jemunya buat ngasih kita edukasi. Kadang-kadang gua sempat salut kayak nih perusahaan, ya hebat sih gitu kan. Kenapa mau gitu setiap hari webinar? Ya misalnya bapak ibu boleh deh lihat gitu ya kan, di luar sana mau nggak sih intens setiap hari ngasih kita zoom gitu, mau ngasih kita face to face. Dan gue tuh nggak tahu gue bakal mau masuk apa enggak, tapi dikasih gitu. Gue kadang-kadang, nah akhirnya gue memutuskan lah gue ke Bandung buat gue belajar. Akhirnya gue belajar sampai sekarang. Dan yang kedua, ini kan broker lokal ya, di Dmax ini broker lokal yang gue tahu. Dan broker lokal ini gue lihat kan legalitasnya jelas. Jadi pertama gue mikir kalau misalnya gue mau depo dengan modal yang besar, ya gue bisa ngambil uang itu kapanpun gue mau. Dan yang gue tahu tuh WD-nya cepet ya kan, WD-nya cepet, registrasinya juga gampang ya kan, semuanya mudah, legalitasnya jelas. Jadi so kita mau menunggu apa lagi kan, karena semua yang kita butuhkan tuh ada gitu. Nah, gue sekarang mau tanya nih, ini pertanyaan gue agak kritis. Seandainya nih, lu udah masuk atau lu udah bikin grupnya, terus tiba-tiba ada kejadian seperti Miss Chanly yang dibully se-Indonesia, gimana tuh tanggapan lu dan apa yang akan lu lakukan? Oke, jadi kalau gue belum pernah dibully ya, udah deh dulu waktu kuliah. Tapi kalau ini kan lebih ke mana ya? Kalau segi dibully ya, mungkin sesuatu orang tuh jadi hebat, jadi besar karena berkat ada yang bully juga kan. Kayak ya banyak lah yang kita bisa lihat figur-figur yang di TV ya kan, dia nggak akan jadi sesuatu, nggak akan dikenal kalau tidak dibully ya kan. Jadi gue di sini ngambil positifnya,
ya nggak apa-apa, mereka ngebully gue. Istilahnya gue nggak pernah berniat buat mau ngelosin uang mereka, gue nggak ada niat buat ngancurin ekonomi mereka, kagak ada niat. Nah iya juga, ditambah juga sebenarnya bully itu kan seperti kayak trouble juga masalah kan. Bahkan kalau gue mikir gini, seandainya kita dibully atau punya masalah, itu justru jangan kita bikin down. Berarti itu kan kita, Tuhan itu membuat kita untuk upgrade diri. Sampai mana lu bisa menahan atau lu bisa kuat sampai bulian ini kayak gimana. Iya benar banget. Gitu kan. Dan juga nih satu lagi, gue pengen ngasih tau buat semua sahabat trader semua. Mungkin ya, contoh di Dimex ini banyak yang membuli tentang Bu Celi atau seandainya terjadi di lu kan. Sebenarnya tentang kerugian di trading itu pasti udah hal yang lumrah. Tetapi kenapa Miss Celi sendiri sampai dibully? Karena kita berbasis online yang pertama, dan juga banyak orang-orang yang benci atau haters sama Miss Celi. Akhirnya ya dia mempublikasikan kerugiannya. Padahal di broker luar atau di broker-broker lainnya masih banyak banget yang rugi, bahkan miliaran. Itu catat kata-kata gue. Nah makanya di Dimex datang ke Jakarta, kita ingin mengubah atau merubah pemikiran orang-orang, paradigma tentang trading forex itu nggak benar. Trading forex itu hanya membuat rugi. Iya, hal wajar yang gue pelajarin sih kalau di broker luar gitu ya. Kenapa sih broker-broker tuh pada saling, yang lain tuh pada suka ngejatuhin kita, pada suka ngebully kita? Ya itu adalah senjata supaya apa sih, supaya kitanya juga jadi makin ngedown lah, makin gak jelas lah gitu ya. Padahal kalau kita ngambil sisi positifnya, kita malah pengen ngebuktiin kalau kita tuh nggak kayak gitu loh. Iya, itu betul. Hal yang lumrah kan di sana tuh kayak tiba-tiba dia sok-sok jadi nasabah yang pernah NC di Dimex ya kan, sok-sok ini saking pengen ngejatuhin, pengen saking ini tuh broker nggak jelas, tapi kan suatu saat kita cuma bilang Bapak Ibu lah yang bakal mengetahui gitu ya, mengetahui broker ini tuh jelas apa enggak, nyaman apa enggak. Toh sampai sekarang juga orang-orang yang nasabah atau member-member yang bergabung juga itu udah ada yang 2 tahun, 3 tahun masih stay di grup Miss Stanley ya. Benar banget, benar. Nah ini juga perlu dicatat nih teman-teman, buat semuanya juga. Sebenarnya semua broker itu nggak salah sebenarnya ya. Makanya gue saranin buat teman-teman yang masuk dimanapun, belajarlah mandiri untuk trading. Iya. Contoh gini, maksudnya oke, katakanlah kalian semua teman-teman masuk ke private-nya Miss Clara atau Bu Clara, jangan ketika dia open posisi langsung action, tapi lihat dulu sama teman-teman semua kenapa dia harus buy, kenapa dia harus sell. Karena ya mau lu dimanapun, kalau misalkan cuma benar-benar mengikuti arahan atau advice yang dikasih tahu sama Miss Clara, itu nggak akan sampai gimana ya. Kalau lu nggak mandiri, lu nggak akan bisa trading yang bener-bener trading gitu. Karena kan trading itu ya harus mandiri menurut gua. Betul, dan kuncinya sih ilmu yang pertama, terus yang kedua sadis. Sadis apa? Trading itu sebenarnya sadis. Sadis. Tahu nggak apa? Apa tuh? Sabar dan disiplin. Iya. Boleh terus slogannya. Sekarang udah sadis, sabar dan disiplin. Ya, kita harus punya trading plan juga, dan harus punya money management. Kalau misalkan target kita per hari 1 atau 2 poin atau 1 atau 2%, ya udah jangan trading lagi, nunggu besok lagi, cukup. Iya. Itu karena kebanyakan di broker manual atau kita trading manual tuh kayak gitu. Karena udah untung nih terus ngerasa pengen lagi, akhirnya malah floating membekak, abis duitnya kan. Gitu kebanyakan. Dan sekali lagi gue catat, menurut gue di Dimex ini keren banget, the best. Dan tentang masa pembulian kemarin, iris kuping kucing. Menurut gue di broker luar tuh lebih parah. Kerugian di broker luar tuh lebih parah karena memang karena di Dimex ini berbasis online, kita promosinya di online, banyak yang membuli. Itulah. Jadi menurut gue di perusahaan lain itu banyak juga yang loss. Bahkan mungkin di geopolitik kita yang habis miliaran tuh banyak. Begitu, karena gue juga punya teman di broker-broker luar yang ceritanya kayak gitu. Nah, jadi ya teman-teman harus lebih aware, harus lebih belajar lah, harus belajar, itu yang paling penting, investasi dari ke atas. Kalau misalkan punya modal tapi nggak punya ilmu, ya percuma lu ngabisin duit doang gitu. Nah, ini rencana kapan nih private ini akan dibuka? Launchingnya. Iya, launchingnya tuh. Launchingnya segera akan dipublish. Untuk sekarang kita masih pelan-pelan dulu gitu kan. Ini cuman awalan dulu, ini bakal ada coming soon. Untuk tanggalnya berapa dan publishnya berapa itu masih secret, masih rahasia. Lagi proses berarti. Masih proses dulu. Nah, sekarang mungkin daripada kita ngomong sana sini, gue pengen buktiin deh, gue pengen minta lu bukti gak ada transaksi lu yang profitan lu deh, yang trading lu kayak sendiri gimana? Kalau gue masih ini sih
Kalau yang gue di akun gue itu gue masih di XAU untuk GJ. Gue nggak ini. Masih di XAU. Masih di XAU. Tapi kalau misalnya next kalian masih ada di DMX Show ini mengundang gue lagi untuk teknik analisa gue atau transaksi gue untuk di GJ, gue bakal kasih sih gitu. Nah mungkin ya menurut gue baiknya gitu juga. Jadi harus ada pembuktian dari GJ-nya, profitnya, iya kan? Betul nggak Ren? Nah itu kan ada perkataan atau pertanyaan yang kritis. Sekarang gini, membuka private signal GJ, tapi kalau misalkan kita belum melihat statistik buktinya, atau gitu. profit atau kalau orang banyak bilang MKL-nya kan, iya, betul. juga kan harus dipertanyakan. Oke, nanti saya akan berikan karena saya juga kemarin itu baru depo ya, deposit dengan balance $10.000. Nanti Bapak Ibu boleh saya berikan MKL 5-nya kan tadi ya. Jadi kalau misalnya Sandi kata memang mau diundang lagi, saya akan memberikan MKL 5. Atau mungkin sekarang nanti mungkin di ini ada ya historinya bisa kan ya? Iya, bisa. Kita ditaruh di di bawahnya gitu. Iya, bisa nanti MK-nya dilihat ya statistiknya. Jadi mau tahu nih, gue mau tahu banget nih kan kemarin kan Sandi kan itu kan tekniknya 3M. Yes, of course. Nah, coba ini sekarang pakai apa? Iya, ada metode apa gitu? gitu? Gue tekniknya Chartology. Chartology. Apa tuh kalau boleh tahu tuh? Chartology itu teknik yang gue pakai, itu pakainya khusus MA ada, tapi gue lebih ke pattern. Iya. Nah, tapi lu sendiri, Miss Clara sendiri itu belajar 3MA juga nggak? Gue sempat belajar 3MA yang Miss Chan diajarin ke gue, tapi ya gue selipin yang chart pattern itu juga. Jadi faktor pendukung gue ada 2, MA dan chart pattern gitu. MA sama chart. Nah, jadi juga sebenarnya kan itu kan tentang metode kan. Yeah. Nah, buat sobat trader semua, metode itu sangat penting. Tetapi teman-teman harus kuasai satu metode dulu. Bukan untuk belajar semuanya. Kuasai satu metode baru ke yang lainnya. Karena kita contohin sama KFC dan McD. KFC jagonya apa? Jagonya ayam. Tapi dia punya burger nggak? Punya. Dan McD jagonya apa? Burger. Dia punya ayam nggak? Punya. Nah, tapi jadi kesimpulannya kita harus punya metode yang benar-benar ciri khas. Miss Chan ciri khasnya, that's right. Miss Chan ciri khasnya ada 3MA. Tapi bukan berarti dia tidak belajar yang lainnya juga. Betul. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman pengen belajar chartologi, tapi dipikirin dulu tuh teman-teman enaknya di metode apa. Baru kita belajar yang lain. Senyamannya, begitu. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan dari lu, Ren. Dari tadi gue mulai ngomong nih. Ngomong gue, ya lagi asik kan. Nah, kan gimana sih pattern tuh ada apa aja sih jenis-jenisnya gitu tuh? Yang pelajari ya kan, kayak sempat kemarin setiap candle itu biasanya kita lihat ada yang namanya butterfly. Gua selalu lihat butterfly itu apa? Butterfly itu nama candlenya, nama chartnya, nama chartnya. Nama pola mungkin ya? Nama pola, betul. Nama polanya butterfly itu biasanya ada butterfly bullish, ada butterfly bearish, lalu ada yang namanya banyak lah ya nama-nama pola candle yang mungkin. Tapi gue juga sama, gue pakai metode kayak gitu, chart pattern. Menurut gue chart pattern itu yang pertama asik. Iya, karena kan susah. Iya, bukan susah, maksudnya gampang kayak ngebentuk sesuatu kan. Iya, kita ngebentuk pola lah kayak HNS kan, HNS soldiers kan. Iya, enak kan jadi kelihatannya gitu. Ini uptrend apa downtrend itu biasanya ngomongin di situ. Iya, jadi dengan teknikal chart pattern juga kita bisa menentukan nih market mau ke bawah atau mau ke atas dengan ada polanya seperti itu. That's right. Betul ya. Jadi berarti dia kalau misalkan Miss Clara itu menggunakan chart pattern ya. Sama tadi apa namanya? Chartology. Kalau teknik yang gue pakai ya gue pakainya chartology. Ya chartology itu ya masuk ke chart pattern maksudnya. Oh berarti gue punya khas sendiri. Gue berarti metodologi kan gue sama kan pattern berarti. Metodologi dong itu sebelah dong tetangga guru tuh. Oh gitu ya. Berarti gue juga pakai chart pattern, itu namanya chartologi ya. Iya, chartology. Nanti gue bisa belajar nih sama Miss Clara. Harus dong. Karena kemarin gue belajar juga tentang 3MA dan itu sebenarnya asik juga sih. Karena kan itu ada 3 kayak garis-garis yang dimana kalau misalkan dia selalu menyentuh salah satu, dia akan di sana gitu kan. Itu juga bagus. Tapi kalau misalkan chart pattern sendiri, gue lebih masuk ke polanya. Menurut gue polanya keren-keren gitu. Karena gue seneng aja ngeliat-liat kayak head and shoulder, mungkin ada yang mangkok, ada yang mangkok tuh lupa namanya kan. Jadi ya keren aja gitu. Yang gue tahu sih beberapa sih kayak ada bullish pena gitu ya. Bullish pena ada terus triangle. Oh iya, ada juga. Ya enak sih kalau misalnya mau step by step. Jadi kalau belajar itu jangan langsung mau terlihat keren, tapi lihat dulu passion kita. Kita lebih suka kemana nih? Kita misalnya kayak Miss
Cherly lebih expert ke 3MA. Memang passionnya berarti memang suka di 3MA, nggak boleh ribet gitu. Kalau misalnya saya kan lebih suka misalnya cat pattern, berarti memang saya mencintai cat itu gitu, atau mensukai pola itu atau caranya seperti itu. Oh iya nih, kan ini sekarang kan belajar juga nih tentang 3MA kan ya, sama Catology kan. Nah, kira-kira sempet nggak terjadinya kontraflow gitu, dimana pas di 3MA itu harusnya bullish nih naik gitu kan, tapi di Catology yang Miss Clara gambar tuh malah kayaknya turun deh. Itu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Jadi malah arahnya tuh berlawanan. Enggak, belum pernah ya. Belum pernah sih. Ya karena sejalan gitu ya. Karena itu kan berarti kan dua metode dong kalau begitu. Iya, maksudnya kan kadang kan gini. Jadi ketika kita menuangkan contoh kayak misalkan pakai Fibonacci atau pakai apa itu kadang arahnya bisa kontraflow. Bisa harusnya atau harus ya. Bener nggak sih? Benar. Justru sebenarnya ada juga yang kadang-kadang yang gue pakai kan biasanya kan itu tuh pendukung nih ada dua nih kan. Yang kadang-kadang gue semakin gue mau ini benar nggak sih market gitu kan, benar nggak sih mau turun atau mau naik gitu ya. Ya gue sambungin lagi pakai Fibo itu. Jadi pas gue lihat oh nih sesuai nih, misalnya kita pakai yang Fibo yang benar-benar kita lihat di 618. Nah di situ kan berarti kan memang kita melihat pendukungnya jadi buat nyakinin kita. Sebenarnya kalau gue trading yang gue pelajarin itu sebenarnya 85% teknikal, 85% teknikal berarti 15%-nya intuisi. Kadang-kadang intuisi itu yang bikin gue makin yakin gitu, makin yakin ini market memang benar-benar sesuai nih sama teknikal gue, jadi gue nggak mau apa-apain lagi gitu. Jadi kayak misalkan kadang-kadang banyak ya psikologis yang ngeluarin signal tuh di Telegram ya kan, sesuai feelingnya gitu. Iya, makanya pas gue liat anjir kok gue liat nih di Telegram nggak sesuai dengan analisa gue, udah ban aja. Tapi intuisi kita punya dong masing-masing trader tuh. Bener banget. Nah sebenarnya ya banyak banget sih kalau misalkan tentang intuisi itu kan ada juga yang bilang bahwa trading itu bukan tentang feeling, ada yang begitu kan. Gitu ya. Nah iya jadi tapi kalau menurut gue itu terserah tergantung dari trader semua kan. Trader semua kan beda-beda kan. Betul. Tapi kalau lu sendiri lu percaya tentang fundamental nggak? Fundamental gue percaya. Dan kadang-kadang fundamental apalagi news yang impact banget kayak misalnya kemarin FOMC, NFP itu maksudnya lo pasti tahu lah ya kayak gimana. Bisa satu hari itu 50 pips. Jadi kadang-kadang gue kan suka memperhatikan XAU juga kan. Itu dalam satu hari aja bisa sampai 50 pips karena memang karakteristiknya seperti itu gitu. Nah kadang-kadang kalau gue mempelajari GPP-JPY ya gue harus mempelajari karakteristik dia gitu. Jadi kan setiap tapi bukan yang FOMC NFP itu dia lebih ke impactnya ke gold ya? Iya, sih memang betul. Gold ya. Kan tergantung nih, misalnya kita kayak ke XAU misalnya, XAU berpasangan misalnya sama USD gitu kan. Tergantung misalnya GBP/JPY berarti dia punya newsnya sendiri kan, yang bisa membuat kita di high impact apa low impact. Berarti ini kisaran berapa deh? Lo lebih percaya ke teknikal atau fundamental tuh berapa persen deh? Tergantung. Kalau misalnya di GBP/JPY atau XAU USD amplopnya itu warna merah high impact, gue lebih prefer ke news. Tapi ketika itu cuma low atau cuma low atau cuma medium, gue lebih prefer sama teknikal gue gitu dong. Oke. Nah mungkin ada lagi yang ditanyakan. Tapi gini sih, tadi gue sempat bilang apa sih? Misalkan bilang katanya gue 85% 15% intuisi. Tapi mungkin gini, feeling saya mungkin kuat kali ya, dan mungkin sekarang juga bilang kenapa ada intuisi, ya kan? Kan harusnya kan gak boleh pakai feeling trading, cuma kan dia menyebutkan intuisi itu karena udah tahu cat pattern seperti apa. Iya, benar. Ditambah gini, gue pernah juga dengar dari salah satu mentor yang pernah gue belajar, dia bilang kalau misalkan kita udah sering banget lihat market atau kita udah sering belajar, pasti ngerasa nih hati kita kayak anjing nih gue harus open posisi nih. Tiba-tiba itu karena kenapa? Karena dia tahu katakanlah dia lagi mau turun, anjing gue langsung posisi. Itu kan intuisi dia. Jadi dia tahu nih mau turun. Mungkin kayak gitu ya. Jadi maksud dari intuisi atau feeling itu bukan tebak-tebakan, tapi sudah ada di hati kita yang tiba-tiba yang meyakinkan kita. Jadi emang ini mau ke sana gitu. Jadi lu harus sell. Itulah. Jadi biasanya Bapak Ibu pasti suatu saat ketika trading pasti suara hati itu pasti melonjak buat yakinin kita gitu. Market mau kemana? Makanya intuisi juga bukan kayak tebak-tebakan. Iya, jangan salah jangan salah persepsi kaprah lah. Jadi maksud dari feeling atau intuisi itu bukan kita tebak-tebakan, tapi memang
kalau misalkan sebuah sahabat trader semua udah sering trading atau sudah belajar analisa, pasti ada rasa intuisi pengen wah ini beneran naik nih gitu. Terus ditambah dengan teknikal kita, wah ini fix naik kayak begitu. Gitu ya. Gitu. Mungkin ada lagi Randy yang mau ditanyakan sama Miss Clara ini. Miss Clara sekarang kan di Dimex ya. Nah, itu sebagai apa? Sebagai apa? Tadi kayaknya doang udah deh. Belum ya? Belum, maksudnya kan tadi kan sempat gue mau nanya tuh kayak misalnya sampai dulu di Dimex sekarang nih sampai akhirnya membuka private. Nah, mungkin ya sekarang deh kalau. Gue sekarang di Dimex itu bisa dikatakan sebagai mentor. Mentor. Karena kan gue di sini kan punya kelas private, nggak mungkin kalau gue punya kelas private gue nggak jadi mentor. Tuh. Oke. Gitu sih. Nah, Miss Clara sendiri sebelum di Dimex pernah masuk di perusahaan lain atau di broker lain mungkin? No. Atau kerja di mana dulu? Enggak. Berarti memang benar-benar dari PT Dimex nih. Iya, pertama kali gue. Dan belajar sampai expert di chartologi itu hanya di Dimex. Di Dimex gue belajar. Di Dimex we are number one, yang gitu nomor 1 ya. Pokoknya itu sih, diambil dari yang tadi diomongin sama Bu Clara itu pokoknya gini. Di Dimex itu ngejadi caci-cacian para broker tuh jadi tanggal di Dimex. Jadi kita tuh nggak mengelola itu semua, nggak balas itu semua, nggak ngebela diri di Dimex kayak gimana. Kita diem dan buktikan hasil di sini. Jadi kita nggak kalian semua itu. Betul. Jadi oke, gua sampein lagi buat teman-teman semua. Di Dimex itu value-nya tinggi dan iris kuping gua. Jangan kuping. Iris kuping kucing. Iris kuping kucing. Banyak banget broker di luar sana yang membuat investor atau trader-tradernya rugi. Terjadi kesimpulannya tergantung dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ya terus-terusan hanya mengikuti advice atau saran dari mentornya mungkin atau dari konsultannya, tidak belajar, itu di perusahaan pun akan bangkrut atau akan loss. Benar banget. Tetapi di Dimex kita memberikan sarana edukasi setiap hari, webinar online maupun offline. Benar. Dan juga kita ada live trading, kita ada private signal. Jadi teman-teman apalagi yang coba pengen diinikan. Kalau misalkan ada yang nanya kemarin kenapa di Dimex ini rugi, ya baik lagi kenapa lu nggak belajar? Iya. Kalau misalkan lu tahu itu bahwa sekarang kita katakanlah baik, contoh gitu ya, terus loss, terus wah di Dimex gak jelas nih. Apanya yang gak jelas, namanya manusia kan ada salahnya kan. Miss Chani pun ya ada salahnya. Jadi ya jangan hanya bisa memprovokasi, jangan hanya bisa membuli orang, tapi ya coba cross check diri sendiri. Kenapa lu nggak belajar? Kalau lu tahu kayak begini ya, kenapa lu nggak belajar? Kenapa lu nggak mandiri gitu? Jadi signal ini buat lu coba acuan. Kenapa dia bisa bayar? Terus lu bisa analisa sendiri. Kan gitu. Coba deh kalau misalkan bukan hanya di Dimex, di yang lain pun sama. Kalau misalkan lu hanya mengikuti saran dari konsultan lu ya, lu selamanya mungkin nggak akan belajar, nggak akan maju-maju kan. Dan yang gue pelajari setiap orang pasti punya kesalahan. Betul. Yang sempurna cuma Tuhan itu doang. Betul banget. Nah gitu ya. Jangan karena satu kesalahan ngerubah persepsi pandangan jadi salah semua. Iya. Jadi kalau misalkan gini, si Miss Chani itu profit terus satu loss. Satu dari satu itu jangan dirubah jadi kayak apa sih Dimas kok ngasih loss segala gitu. Semua tuh pasti ada lossnya. Cuma kan di misalnya kemarin juga kan dia langsung dari recovery yang profitnya. Aku mau itu profit. Jadi jangan merubah satu pandangan karena salah itu bisa lupain semuanya. Itu nggak boleh banget sih. Profit di dewa kadang ada yang juga dewa kan kira lagi rugi aja. Caci maki lah. Dan iya benar. Iya begitu kan. Betul. Dan bisnis yang kita pelajari di sini kan ya kita pelajarin aja lah Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak pernah belajar tentang bisnis ya sayang banget gitu kan. Bapak Ibu sama aja nih bisnis yang kayak di luar pada umumnya, dan sedangkan bisnis yang kita jalankan ini ya ada supply dan ada demand-nya. Gitu. Jadi bisnis yang kita jalankan itu kenapa kok rugi lah? Setiap Bapak Ibu kalau mau misalnya bisnis bukan bisnis trading deh, bisnis yang lain deh gitu, pasti ada ruginya juga, pasti ada untungnya juga. Bukan berarti kok Bapak Ibu setiap bisnis untung semua, nggak mungkin, mustahil. Betul banget. Soalnya kan gini, kalau misalkan teman-teman suka dipikir pakai logika, kita modal 100 juta katakanlah ya. Terus kita bikin bisnis konvensional, buka kafe, modal berapa? Modalnya 100 juta. Mungkin kalau kafe kayaknya modalnya nggak utuh deh jadinya. Kalau 100 juta kan. Kalau di kelebihan digital tuh gini, ketika lu trading atau gimana lu modal 10.000, modalnya utuh dari awal sampai selesai. Iya. Bener nggak? Tapi gini, kalau misalkan konvensional kan modal itu kan benar-benar bukan produk, tapi kita harus punya tempatnya, belum punya sewa tempat, listrik, belum nanti kunjungannya gimana, maksudnya ada orang apa enggak. Tapi kan kalau di bisnis trading kan ada terus 24 jam, ada marketnya kan, nggak pernah tutup kalau misalkan memang nggak ada kalender dunia yang mengatakan dia libur. Begitulah enaknya di
digital marketing ini atau digital trading ini kan. Iya betul. Di bisnis digital itu ya memang menurut gue menguntungkan. Sebenarnya kebanyakan yang merugi itu ya yang tidak disiplin sih menurut gue ya. Betul. Karena kalau misalkan kita disiplin, contoh deh, market ini kan buka 24 jam. Masa iya sih kita buat cari 1% aja nggak bisa kan? Katakanlah sekarang kita rebahan, kalau punya modal ya, kita rebahan, tiba-tiba marketnya lagi nggak bagus, ya jangan masuk. Ketika marketnya lagi bagus, ya masuk, udah profit, ya udah diem. Profit 1 juta. Di mana lagi kalau misalkan bukan di Dimex. Bukan di Dimex enggak, di bisnis trading ini. Di bisnis trading kan, ya semuanya sama. Maksud gue pemikirannya gitu. Coba kalau misalkan marketnya jelek ya jangan trading, tapi kalau bagus ya trading. Kalau misalkan satu hari bisa profit 5%, ya udah besok jangan trading karena kan udah 5% kan. Itu menurut gue sih. Jadi ya udah kita harus punya disiplin trading. Iya, gitu. kunci utamanya jangan greedy karena kita tahu kan market forex ini 24 jam. Yang kita pelajari di sini adalah jangan memanfaatkan waktu untuk kita mengambil kerakusan itu atau greedy itu, karena semua juga punya tolak ukur. Kayak misalnya money management di dalam trading itu penting. Punya tahu nih market 24 jam, ya kita pakai dong 1% dari itu bisa kan gitu. Jadi semuanya teratur dan jelas gitu. Nah, saya mau tanya nih, Miss Clara sendiri pernah rugi nggak di bisnis trading ini? Ya pernah lah. Pernah. Berapa tuh total kerugiannya mungkin? Nggak banyak sih, nggak bikin kita yang pasti nggak MC, nggak margin call itu Nggak sih. margin call. Rugi awal itu jujur aja ya, dulu kan karena saya masih nggak belajar ya kan, itu saya 1000 tuh berarti 10 juta. Baru cuma 10 juta doang. Baru 10 juta itu awal ya kan, karena emang nggak mau belajar. Itu yang pertama yang saya bilang, yang saya ditradingkan itu. Terus akhirnya saya belajar sendiri, itu saya habis 18.000. Enggak. 1.800, 18 juta. 18 juta ditambah 1.000 berarti 28 juta. Nah itu Fixed rate ya? Iya, fixed rate. Saya belajar itu, saya habis, berarti saya belajar trading itu sekitar segitulah. Tapi kecil lah dibanding sama Miss Shelly mah berapa miliaran ya kan? Iya, 2,7 M. Wah, ya itu. Nah, target profit terbesar lu berapa? Target profit terbesar yang sekarang apa yang dulu ya? Dulu waktu sampai sekarang aja pencapaian terbesar profit sampai sekarang berapa kira-kira? Pencapaian awal dulu deh. Pencapaian awal gue ngerasain profit gue dengan modal itu gue pernah profit sekitar 25 juta atau 2.500 di modal yang kecil. Modal 5.000 waktu itu. Karena kan modal besar. 50% berarti? 50%. Iya benar. 25 juta dan sekarang gue udah balik modal. Return berapa lama itu? Return sekitar mau 1 tahun. 1 tahun ya. Nah kalau sendiri Ren, lu kan jangan mix lu sendiri dah. Lu pernah profit terbesar berapa sih? Profit terbesar gue itu di dulu tuh 21 juta. 21 juta. Iya, dalam jangka waktu 3 bulan. 3 bulan. Modalnya Nah, kalau 3 bulan 21 juta. Oke. Nah, kalau gue dulu tuh, tapi bukan gue ya. Gue sebagai dulu tuh konsultan. Gue tuh punya rekan bisnis gue. Gue anggaplah gue konsultan dia. Gue itu 2 minggu 40 juta. 40 juta? 2 minggu. 2 minggu. Tapi itu high risk banget ya, itu nggak boleh. Iya. Sebenarnya kan gini, jadi ceritanya Sebenarnya juga gitu kan. Iya, menggiurkan sakit. gitu. Karena gini, dia itu rugi 500 jutaan di broker tetangga lah. Gue bilang gini, ini bisa di recovery gampang banget, tapi harus mau hilang juga. Tapi kalau misalkan mau disiplin atau pengennya menggunakan low risk high return atau mungkin low risk low return, terserah itu kan. Low risk high return bener. Ya berarti harus sabar. Tapi kalau misalkan pengen cepet, ya udah siap-siap uang hangus. Tapi alhamdulillah itu 2 minggu 40 juta. Iya, jadi kan kalau mau untung besar juga resikonya adalah lebih besar. Iya. Kesiapan kita masing-masing, misalnya kita punya modal 1 M, kita siap juga kehilangan 1 M itu. Dengan kalau misalnya saya mau balik modal 1 bulan 1 M, bisa. Tapi Bapak Ibu juga harus tahu, berarti nanti juga ya harus siap dengan kehilangan itu gitu. Kalau mau sebulan 1 M daripada 1 M mau juga enggak kehilangan 1 M gitu aja situ. Begitulah. Jadi itu pakai high risk high return. Gini, tadi kan sempat bilang katanya Mbak Devan sama saya itu adalah market itu kan 24 jam forex. Nah mungkin tuh para penonton tuh belum tahu nih forex 24 jam. Kenapa bisa 24 jam forex itu marketnya? Coba dijelaskan Miss Clara. Miss Clara tuh Mbak Devan. Miss Clara dong, kan di sini ya. Bintang tamu Miss Clara gimana sih lu? Market 24 jam karena gini. Market yang kita pergerakan yang kita gerakin ini kan dunia ya kan, buat dunia ini. Nah,
kalau ditanya setiap broker itu ada jam tutupnya, jam istirahatnya sebenarnya ada. Kayak di Dimex itu kan jam 5 pagi tutup ya. Jam 5 pagi kan ya? Jam 5 pagi jam tutup. 4.30. Oh ya, jam 4 tutup. Terus nanti buka sesuai dengan brokernya lagi, mau buka jam 6 atau mau buka jam berapa gitu kan, tergantung brokernya. Kalau internasional itu memang gak ada tutupnya gitu, kecuali Sabtu Minggu, karena perputaran uangnya itu terus berputar gitu, tanpa stop kecuali di hari kerja di hari weekend, Sabtu dan Minggu gitu. Berbeda dengan kripto ya, kalau kripto kan dia benar-benar Sabtu Minggu pun masih benar. Dan gitu. Bapak Ibu kalau misalnya sobat-sobat trader juga pengen tahu dana yang berputar di dalam trading forex ini atau gold itu satu harinya aja 5,5 triliun USD. 5,5 triliun USD. Nah, ya, jadi tahu kan? Jadi kalau misalkan emang teman-teman pengen menggoyangkan harga gold ini sesuai dengan teman-teman mau, ya udah siapkan modal 5,5 triliun. Iya benar. Iya kan gitu kan. Makanya kan gak mungkin dong satu hari masanya bisa 1% dapat gitu kan ya. Atau enggak di gold berapa poin 5 poin nggak bisa dapat sekitar gitu kan. Gitu. Makanya banyak nih yang nanya di Dimex ini apa sih brokernya kah yang memutarkan dana gitu kan? Iya. Kita jawab nih ya, kita jawab bahwa di Dimex ini hanya sebagai perantara aja atau jembatan untuk mengaplikasikan atau memutar dana kita ya kembali lagi ke bursa pasarnya gitu. Bukan di Dimex. Dimex ini hanya sebagai jembatannya aja, dan perputaran Bapak tahu kenapa kok bisa untung sih, kok di trading forex tuh bisa untung, kok bisa rugi, dari mana? Itu kembali lagi ke pasar gitu ya. Karena perputarannya aja kita bisa lihat keuntungannya segitu. Andai kata nih kita keuntungan 1M, dapat dari mana? Iya dari perputaran pasarnya aja berputar satu hari 5,5 triliun. Iya, karena di dalam itu ada yang untung juga, ada yang rugi juga. Jadi nggak semuanya untung. Kalau misalnya untung itu gimana tuh kan? Kalau misalnya untuk forex kali ini penjelasan untungnya itu dari mana? Dari selisih mata uangnya. Kan dari kayak tadi istilah itu GBP. Itu nanti perselisihan antara mata uang pound sterling ya sama Japanese yen. Itu perselisihannya dari situ keuntungannya forex. Keuntungan dari kita hidup situ. Dari selisih. Nice, oke. Cukup berapa lama nih kita ngobrol nih? Terbuka ya, ini udah hampir 1 jam nih, Jadi kita kupas tuntas juga nih misalnya. Iya. Jadi ini kan ya. Betul. Nah, udah nggak kerasa waktu kita udah hampir 1 jam dan kita sudah menjelaskan tadi tanggal berapa atau launchingnya kapan? Nanti secret. Nanti ya. Coming soon ya. Oke, mungkin cuma itu. Terima kasih banget Miss Clara udah datang dari Bandung kan, jalan-jalan ke Jakarta. Ya walaupun lu tinggal di mana sih? Gua di Bandung. Di Bandung ya? Gua kan di Bandung, di Cibadak. Oh, Cibadak. Bandung kota. Dingin nggak di sana? Kota yang dingin tuh di daerah Lembang. Yang dingin tuh perasaan dia. Iya. Yang dingin cukup dia ya. Iya. Nah, oke. Makasih banyak ya Miss Clara yang udah datang dari Bandung. Kesimpulannya mungkin ada atau ada penyampaian yang Miss Clara pengen sampaikan ke sobat trader semuanya? Gue simpel sih, untuk trading ingat tadi quotes semboyan gue, sabar dan disiplin itu doang. Sabar dan disiplin. Jadi itu mungkin kali ya untuk motivasi untuk pelajaran nih. Ya itu tadi yang udah pelajaran dari Dimas segala itu. Jadi jangan jadikan satu kesalahan itu melupakan semua kebaikannya. Iya betul, karena di broker atau di luar sana masih banyak banget yang lebih parah daripada sini. Kita di sini benar-benar niat untuk membantu, untuk memberikan edukasi dan merubah paradigma bahwa trading forex itu hanya merugikan. Jujur, trading forex itu keuntungannya besar banget dan gampang banget, tergantung dari teman-teman semuanya mau belajar, teman-teman semuanya mau disiplin. Itu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Miss Clara. Terima kasih Mas Devan. Iya, salam kenal, gue Devan dan ini Randy. Takutnya nggak kenal kan ya. Iya. Jadi sampai ketemu lagi di season berikutnya dengan gua Devan dan gua Randy di Dimex Jakarta. Open your eyes and let's make money. Oke, thank you.